Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Jakarta Pusat DKI Jakarta akan melakukan demonstrasi kontekstual 2.3 coaching supervisi akademik. Saya Ahmad Izzuddin dari SDN Pegangsaan 01 sebagai supervisor dan saya Maya Mayesta dari SMP Seragam Mardiutama 1 sebagai coach. kemudian Saya Ervin Trisworo dari SDN Menteng 02 Jakarta Pusat sebagai coach. mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Maya hari ini? Sehat Pak hari ini. Alhamdulillah ya. Tapi sepertinya saya lihat status-statusnya di WA itu Bu Maya sibuk sekali tuh. Kemana aja tuh? Iya Pak, di sekolah tuh lagi mengadakan beberapa program. Jadi agak-agak sibuk nih minggu-minggu ini di sekolah saya. Oh gitu, iya. Saya juga dapat kabar Bu Maya kan mau melakukan coaching gitu ya. Dengan siapa tuh Bu? Dengan beliau Pak Ervin. Oh gitu. Sebelum coaching nanti kan saya jadi supervisor nih. Saya akan mendiskusikan dulu ya untuk rubrik penilaiannya. Nah, kan nanti saya akan menilai dari coachnya atau coachingnya. Nanti saya akan nilai tuh. Pertama mungkin kompetensi dari coachnya gitu ya. Present apa enggak, kemudian pertanyaannya berbobot apa tidak, kemudian ada mendengarkan aktif apa enggak gitu ya. Nah itu nanti saya akan nilai itu rubrik-rubrik seperti itu. Baik, gitu ya. Termasuk prinsip coaching juga itu. Prinsip coaching itu kan ada kemitraan gitu ya. Proses kreatif dan memaksimalkan potensinya itu nanti akan saya nilai begitu. Nah ini untuk rubrik penilaiannya. Yang begitu ya? Iya Pak, betul. Oke. Kalau gitu Bu Maya, nah untuk coaching nanti kompetensi apa yang akan diobservasi begitu? Oke, nanti saya mau mengembangkan 3 sih Pak, yaitu untuk kehadiran penuh di mana saya nanti benar-benar hadir dalam proses coaching itu, lalu saya mendengarkan aktif dari coaching yang saya akan coachingkan nanti. Terus yang terakhir itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Gitu ya. Jadi ada kehadiran penuh juga. Emang kehadiran penuh itu seperti apa sih? Kan sudah hadir kan, ya, badannya sudah hadir juga. Iya, atau fokus Pak untuk pikiran, mendengarkan permasalahan dari coachingnya itu. Jadi benar-benar bisa rasa gitu ya, mendengarkan dengan rasa gitu Pak. Oh gitu ya, baiknya. Kemudian yang spesifik yang akan diobservasi dari ketiga itu mungkin lebih spesifiknya yang mana Bu? Saya akan mengembangkan di bagian pertanyaan berbobot gitu Pak, supaya saya bisa menggali dan juga memunculkan si coachingnya ini nanti ide-ide bagaimana dia bisa menemukan masalahnya. Oh gitu ya, berbobot ya, pertanyaannya. Pertanyaan berat berbobot. Dong gitu ya kalau berbobot ya. Itu sudah saya siapkan dalam proses coaching ini. Oke, baik. Untuk selanjutnya Bu Maya, setelah pelaksanaan coaching itu kan mungkin ada indikator ketercapaiannya. Apa sih yang sebetulnya yang diinginkan dari coaching itu? Oke, dari proses coaching ini saya menginginkan supaya coach saya memiliki kesadaran penuh, yaitu kesadaran akan dia menemukan sendiri dari proses coaching ini, yaitu solusi dari permasalahan yang dia miliki juga, sehingga proses coaching ini bisa tercapai dengan baik. Oke, baik ya. Itu mungkin yang akan kita lakukan ya. Iya, karena nanti Pak, proses coaching itu saya juga boleh ikut kan ya? Oh boleh Pak, boleh sekali. Sebagai observer, supervisor begitu, akan melihat prosesnya begitu. Iya Pak, boleh. Silakan. Kapan kira-kira untuk coaching itu? Oh hari ini Pak, hari ini langsung saya panggilkan Pak Ervin ya. Oke, baik, terima kasih. Iya.
Assalamualaikum Pak Ervin. Waalaikumsalam Bu Maya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik sekali, luar biasa. Oke, bahagia ya hari Iya, ini ya. bahagia sekali Bu. Apalagi kedatangan Bu Maya ya. Oh, iya. Iya. Oke, kita akan melakukan coaching untuk hari ini. Oke, kira-kira Pak Ervin ada permasalahan apa? Ini Bu, di kelas saya kan saya kebetulan ngajar kelas 6 itu. Ini saya merasakan perbedaan yang cukup mencolok nih antara kelas 6 yang sekarang dengan kelas 6 sebelumnya. Oke. Jadi secara kompetensi kognitif ini kurang ya kalau dibandingkan tahun sebelumnya. Ini bukan membandingkan, tapi memang kita kan melihat rate-nya ya. Ya. Jadi rata-rata kemarin setelah PTS bagaimana, kemudian setiap kali PH kita coba analisa, ini tingkat remedialnya cukup tinggi. Itu dari segi kognitifnya. Kemudian dari segi afektifnya atau dari sikap, Ya. itu menjadi concern, bahkan menjadi concern guru sekolah nih. Ya. Jadi seringkali mengidentikan dengan kelas saya gitu, ketika ada hal-hal yang misalnya melanggar apa, kemudian di lapangan main bola bukan saatnya, itu siapa, udah kenal gitu. Oke. Jadi kelas saya memang ya alhamdulillah beragam ini ya, dari segi kompetensinya juga ada minimalis, kemudian dari segi sikap juga menjadi pantauan banyak guru Ya. gitu. Jadi dalam pertemuan hari ini Pak Ervin tujuannya untuk apa ya? Ya, saya ingin bahwa dari kompetensi murid-murid saya di kelas ini ada peningkatan. Jadi kalau dibandingkan dengan sebelumnya, saya mengalami kesulitan bagaimana memotivasi anak untuk belajar. Kemudian dari segi hasil juga kelihatannya pergerakan untuk meningkat itu hampir nggak ada. Kemudian dari segi sikap, saya ingin anak-anak saya lebih santun lagi, kemudian lebih banyak mendengarkan daripada. Jadi dari segi motoriknya luar biasa. Iya. Tingkat mobilitas Aktifnya ya. anak aktifnya luar biasa. Oke, kalau bisa diskalakan nih ya, dari angka 1 sampai 10 itu kondisi anak-anak kelas Bapak itu di tingkat nomor berapa itu? Kalau kondisi yang sekarang ini mungkin di angka 6 kali ya. Angka 6. Nah. Gitu. Terus harapannya Pak Ervin? Saya berharap dengan adanya perlakuan khusus atau nanti upaya-upaya ke depan, saya ingin meningkatkan jadi 8 atau sampai 9 bahkan ya. Karena kan kita nggak muluk-muluk sampai 10 ya. Iya, betul. Jadi 9 saja, 8 saja sudah alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Oke, kalau udah melihat nih ya kondisi murid-murid Bapak gitu di angka segitu, lalu kira-kira ada peluang apa nih yang bisa strategi Bapak lakukan ke depannya? Saya merencanakan ini ketika misalnya kemarin sudah mempelajari konsep pembelajaran berdiferensiasi, saya mencoba untuk bagaimana menganalisa kebutuhan murid. Saya hampir ini bertanya-tanya apa saya salah dalam menerapkan pembelajaran di kelas ya, sehingga saya perlu untuk mengadakan satu tes diagnostik nih pada murid-murid saya untuk memastikan bahwa perlakuan atau pembelajaran saya di kelas itu mengena sesuai dengan kebutuhan murid. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menyasar sikap ya, bagaimana memperbaiki sikap anak, afektif anak, itu saya ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional. Jadi saya sudah mencoba beberapa ya, tapi tatarannya masih jarang lah. Bagaimana memulai pembelajaran ini dengan mindfulness ya. Itu alhamdulillah lebih tenang gitu. Cuman ini belum saya lakukan rutin ya. Berpengaruh gitu ya? Nah, betul. Waktu kemarin saya baru mengenal konsep itu, ketika dicobakan di kelas itu ada pengaruhnya. Paling tidak kelas menjadi tenang gitu. Oke, kalau kayak gitu ke depan gitu ya, kira-kira
apa nih wujudnya gitu. Saat tadi kan dibilang mau pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran memasukkan juga KSE dalam pembelajaran. Nah, itu apakah Pak Ervin sudah coba untuk kedua itu, apa baru mau akan dilakukan? Ya, secara administratif belum ya. Jadi saya baru mencoba saja, dan kedepannya insya Allah saya akan menuangkan itu dalam persiapan rencana pembelajaran atau dalam sebuah RPP yang akan saya lengkapi dengan tadi pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana saya menganalisa perbedaan kebutuhan murid dari yang auditori, kinestetik, kemudian visual ya. Itu saya akan coba memilah-milah, dan persiapannya ini agak riweh ya. Jadi dengan persiapan pembelajaran berdiferensiasi saya harus menyiapkan berbagai sumber pembelajaran. Nah, ini yang mungkin ke depan akan saya coba concern ke situ. Kemudian tentunya karena saya juga menyasar sikap, maka kompetensi sosial emosional ini akan saya juga cantumkan di situ. Kemudian aktivitas-aktivitasnya ini terintegrasi dengan pembelajaran di kelas. Jadi saya tidak akan melaksanakan secara eksplisit ya, tapi saya coba akan mengintegrasikan dengan RPP yang sudah ada, di mana RPP itu sudah merupakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, dari itu Bapak tahu gitu ya, kira-kira seefektif apa sih yang akan strategi yang Bapak lakukan itu? Ya, kalau dari kemarin uji coba yang sudah dilakukan, yaitu baru sedikit saja sudah kelihatan pengaruh ya. Pengaruh. Jadi saya yakin banget ketika misalnya itu benar-benar menjadi budaya di kelas saya, bagaimana murid menjadi pemimpin pembelajaran ya, atau pembelajaran kita berpusat pada murid, itu mudah-mudahan ini mengena pada perbaikan tadi secara kompetensi maupun secara afektif murid-murid saya di kelas. Oke, jadi sasarannya murid, sikapnya baik juga akademiknya. Betul. Oke, lalu siapa kira-kira yang bisa membantu untuk tujuan Bapak ini, untuk murid-murid ini tercapai? Nah, mungkin saya akan kolaborasi dengan orang tua murid. Oke, orang tua. Orang tua murid itu akan saya ajak untuk bagaimana ini kan budaya di sekolah sudah seperti ini. Maka itu dilanjutkan di budaya di rumah dengan menyisihkan waktu belajar secara rutin. Karena saya tahu bahwa mungkin ini adalah salah satu sebab kenapa secara kompetensi kognitif anak-anak kurang ya. Karena begitu belajar di sekolah, kembali ke rumah tidak direview lagi, ya, tidak dibahas lagi atau tidak dibuka lagi. Kenapa saya bisa tahu itu? Karena tugas-tugas jarang dikerjakan. Saya kira kalau misalnya dari sekolah menugaskan sesuatu kemudian dibuka lagi di rumah, itu ada pengulangan ya, pengulang kembali materi. Tujuannya itu. Tapi karena ini nggak ada proses itu, maka sampai sekolah juga kadang lupa. Kemudian materinya juga entah kemana dan sebagainya. Apakah hanya orang tua saja, Pak? Saya kira untuk tahapan ini cukup orang tua, karena ini hanya aktivitas di kelas ya. Jadi yang lebih dominan antara guru dan orang tua. Kalau misalnya dengan kepala sekolah, kan ini sifatnya hanya di kelas ya. Pembelajaran di kelas Bapak. Betul, jadi tidak mengarah ke kegiatan yang lebih besar. Oke, jadi rencana kedepannya kapan Bapak akan lakukan? Untuk RPP yang sudah akan saya susun itu akan diterapkan di minggu depan. Jadi mudah-mudahan mulai minggu depan itu sudah bisa terlaksana dengan baik konsep-konsep yang sudah saya susun, kemudian budaya di kelas juga sudah mulai diterapkan. Oke, jadi harapan Bapak ini terakhir ya, untuk pertemuan ini apa yang bisa Bapak dapatkan gitu? Ya, mudah-mudahan ini luar biasa banget ketemu sama Bu Maya selaku coach saya. Ini saya termotivasi banget. Akhirnya saya menemukan sebuah
Strategi. strategi baru ya, bagaimana menguatkan kemampuan murid di kelas, meningkatkan kompetensi kognitif maupun secara afektif nantinya di kelas, sehingga ini sebagai satu suplemen bagi saya, menguatkan saya untuk bagaimana melakukan aksi ke depan. Oke, berarti aksi ke depan. Berarti harus ada komitmen dong Pak Ervin. Iya, iya. Nah, komitmen apa yang akan Pak Ervin ambil supaya ini nggak hanya sampai rencana kan? Iya, betul. Ya, insya Allah saya berkomitmen sekali karena ini adalah kebutuhan saya sebagai guru, kebutuhan murid, Ya. kemudian kebutuhan orang tua untuk bagaimana kita menghadirkan generasi yang lebih baik ya, anak-anak yang tumbuh dengan kompetensi yang bagus. Ini kebutuhan kita semua. Bagaimana ini kita kolaborasi ya untuk bagaimana menciptakan satu kondisi yang nyaman bagi semuanya. Anak-anak berprestasi, gurunya juga senang. Gitu. Kira tercapai ya. Tercapai tujuan kita. Oke, terima kasih Pak Ervin untuk Sama-sama, waktunya. Bu Mai. Kemungkinan nanti setelah Pak Ervin penerapan pembelajaran berdiferensiasi KSE, boleh nanti saya masuk kelas Pak Ervin gitu ya. Oh, siap. Saya mau lihat prosesnya, Iya. bagaimana strategi yang Pak Ervin sudah ciptakan, apakah berhasil untuk perkembangan murid-murid di kelas Pak Ervin. Siap, Umaya, dengan senang hati. Terima kasih banyak loh, ini udah Iya. menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Sama-sama Pak Ervin, terima kasih. Iya. Salam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Maya hari ini? Hari ini baik kabarnya, bahagia hari ini. Alhamdulillah, tadi sudah melakukan coaching ya Bu Maya ya. Luar biasa tadi coachingnya, saya lihat, saya observasi gitu ya. Iya, Pak. Sepertinya sudah ada koneksi kemitraan dengan coachnya ya, dengan Pak Ervin begitu tadi. Iya, karena kita kan juga harus membangun relasinya dulu ya, supaya coach kita nyaman ketika bercerita, lalu menyampaikan masalahnya. Itu sih yang saya bangun di awal gitu, sehingga relasi itu terbentuk dan akhirnya juga kita ngobrolnya saling nyaman gitu. Oh gitu, jadi ya memang sudah ada relasi yang baik begitu Bu ya. Bu Maya, apakah proses coaching yang tadi dilakukan ini sudah sesuai dengan penilaian berdasarkan rubrik yang tadi dilakukan gitu? Iya, tadi saat proses coaching bersama Pak Ervin itu saya sudah menggunakan alur tirta gitu ya Pak. Di awal saya menanyakan tujuan atas pertemuan ini, lalu Pak Ervin menyebutkan. Setelah itu saya berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk mengidentifikasi gitu atas permasalahan yang dialami oleh Pak Ervin. Kemudian saya melakukan ke alur rencana aksi, menanyakan aksi yang kemudian strategi apa yang ingin diterapkan oleh Pak Ervin atas permasalahannya. Yang terakhir saya menggunakan yaitu pertanyaan untuk menanyakan tanggung jawab, komitmen untuk rencana yang akan dilakukan oleh Pak Ervin tadi. Luar biasa memang Bu Maya itu. Memang sudah menjiwai ya, alur tirtanya sudah jelas sekali. Iya. Tadi juga saya menyaksikan langsung dalam observasi itu, memang sudah sesuai dengan alur tirtanya begitu ya. Iya. Bu Maya, saya izin menyampaikan hasil catatan observasi saya selama jadi supervisor begitu ya. Yang saya catat ini, Bu Maya, alur tirtanya sudah jelas, sudah sesuai dengan alur tirta begitu ya. Tujuannya, kemudian identifikasi sudah ada, kemudian rencana aksi juga sudah ada, dan terakhir tanggung jawabnya juga sudah ada. Nah, kemudian tentang prinsip coachingnya juga sudah bagus tuh saya lihat, dari kemitraannya timbul relasi sehingga coach itu tidak merasa digurui, tidak dibosi gitu. Itu penting sekali agar merasa nyaman gitu ya. Kemudian proses kreatifnya juga ada, mengalir, kemudian mendengarkan tentunya ya, dan memaksimalkan potensi si coach ini nih, penting juga, karena dengan tadi tanya jawab akhirnya timbul solusi sendiri yang ada dari coachnya itu.
Ya, kemudian yang terakhir dari catatan saya ini mengenai kompetensi seorang coach ini, ya pertama adalah presennya kehadiran penuh, lumayan saya tadi lihat konsentrasi fokus ya. gitu ya, dengan alurnya, dengan pelaksanaan coaching itu, kemudian mendengarkan aktif juga sebagai pendengar yang baik gitu ya bagi coachingnya gitu, dan membuat pertanyaan yang berbobot. Ini pertanyaan berbobot inilah yang memantik sebagai pemantik untuk mengeluarkan ide-ide solusi-solusi yang ada dari coachingnya itu, dan itu sudah ada tadi dalam proses coachingnya. Wah, luar biasa sekali Pak Maya, Bu Maya ini ya. Bu Maya, selanjutnya dari ketiga kompetensi seorang coach, kira-kira kedepannya apa yang mau dikembangkan? Yang saya mau kembangkan itu menjadi pendengar aktif dan juga tetap memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, sehingga saya melakukan proses coachingnya ke depan semakin lagi bisa menggali gitu ya ide-ide, dan juga dengan proses itu pertanyaan itu dilakukan dengan berbobot dan sesuai dengan proses alur Tirta itu. Luar biasa, sudah bagus, mau pingin bagus lagi ini. Iya. Ya, perasaannya bagaimana Bu Maya setelah melakukan coaching? Setelah melakukan proses coaching ini perasaannya bahagia gitu ya, karena bisa membantu coach saya yang punya permasalahan dengan bercerita, akhirnya beliau bisa menemukan gitu jalan keluar ataupun tujuan yang dia capai permasalahannya. Gitu, Pak. Oke, baik Bu Maya, terima kasih sudah Sama-sama mau Pak. disupervisi nih, jadi saya juga tahu proses coachingnya gitu. Iya. Mungkin lain kali kita ketemu lagi ya Bu Maya. Boleh Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual kegiatan coaching yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Mari bersama bergerak, menggerakkan.